Waduh cuy, menurut lo ya kan, mana yang paling sakit cuy? Antara gagal ujian masuk kampus atau malah ngeliat kawan jadi istri kakak lo sendiri? Waduh, ini kata gue drama apa lagi ya? Yang gue heran malah gue kayak gampang banget ya kan menemukan manga yang seperti ini anjir ceritanya. Ya kata gue sih kagak apa-apa kalau sama ya lu tuh gagal ujian ya kan, habis itu lu juga lihat kawan lu malah jadi istri kakak lu ya kan. Tapi setidaknya lu tuh masih boleh nyicipin anjir. Kok ada anjir cerita kayak gini kata gue sih. So oke kan, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga. Ini bukan manga ecchi ya kan, tapi ini manga itu manga yang apa ya gue bilang psychological maybe ya kan. Dan manga yang bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Saigo no Natsu wo Hitosuma. Nah jadi seperti apa ya kan manga yang satu ini, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah oke, jadi manga ini kan itu bakalan ngisain kisah seorang MC yang bernama Wataru. Nah di sini kita itu dilihatin gitu cuy sama si Wataru yang lagi bersedih karena udah gagal masuk ke sebuah universitas yang dimana ya dirinya itu kayak punya mimpi buat jadi seorang dokter gitu cuy. Ya di sini kan karena udah gagal buat masuk ke dalam kampus, bahkan ya dirinya itu kayak lagi kena marah sama orang tuanya. Mau kagak mau gitu cuy, dirinya itu kayak malah mutusin untuk balik ke desanya dia cuy. Nah di sini singkat cerita itu cuy, saat dirinya tuh udah sampai di desanya, si Wataru itu nyeritain kalau ya udah 6 tahun lamanya dirinya tuh udah gak balik ke desanya. Nah ya pas dirinya itu kayak malah balik ke desa, dia itu malah dibikin kaget anjir sama tetangganya yang malah menyapa dirinya cuy. Ya di sini mungkin ya kan karena dirinya tuh kayak udah gagal masuk kampus ya kan, mana dirinya tuh kayak udah jauh-jauh sekolah tapi kayak malah gagal ya kan. Itu kayak malah ngebikin si Wataru jadi malah takut banget anjir disapa sama tangganya sendiri. Makanya di sini tuh kayak diliatin gitu cuy sama si Wataru yang lagi kayak ragu banget ya kan buat ngobrol sama tetangganya sendiri. Apalagi di sini si Wataru itu adalah anak dari seorang kalangan elit gitu cuy. Nah, di sini cuy, setelah bertemu sama tetangganya, di sini si Wataru yang lagi melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya, dirinya itu kayak malah melihat sebuah gubuk dan dia itu kayak keinget sama kenangan masa kecilnya cuy. Saat dirinya itu bermain sama teman masa kecilnya, dan saat dirinya itu kayak mampir akan di gubuk tersebut, si Wataru itu malah dibikin kaget cuy karena ya di hadapannya dia itu malah muncul sesosok onesan yang cantik banget yang malah menyapanya cuy. Dan nama gadis ini itu adalah Sayako. Ya ngeliat sosok dari si Wataru ya kan, di sini si Sayako itu sangat terkejut banget cuy. Dan dirinya itu kayak nanyain kabarnya si Wataru. Dan dirinya di sini kayak nyeritain gitu cuy kalau ya dirinya itu kayak rada terkejut ya kan gara-gara ngeliat sosoknya si Wataru yang baru balik dari Tokyo cuy. Dan di sini setelah mereka berdua itu kayak nostalgia ya kan gara-gara si Sayako itu kayak malah ngebersihin sebuah kotak yang isinya itu mainan mereka berdua ya kan pada saat masih kecil. Di sini tiba-tiba gitu cuy, si Sayako itu kayak sadar ya kan kalau seumpama si Wataru itu kayak kelihatan pucat banget. Dan di sini si Sayako itu sebenarnya ya pengen ngasih sebuah perhatian gitu cuy. Namun ya di sini mungkin ya gara-gara si Wataru itu kagak mau ya kan nunjukin kesedihannya, malah si Wataru di sini tuh malah mutusin untuk meninggalkan si Sayako cuy dan bergegas buat balik ke rumahnya. Nah, di sini itu cuy, sesampainya si Wataru di rumahnya, di sini dirinya itu kayak makin merasa ketakutan gitu cuy, karena ya keluarganya dia itu kayak keras banget sama dirinya. Dan beneran aja ya kan, gara-gara gagal kuliah aja, si Wataru itu kayak malah kena gampar anjir sama bapaknya sendiri, yang ternyata dirinya itu adalah seorang dokter cuy. Ya di sini bapaknya itu kayak marah ya kan, karena ya si Wataru menurutnya itu adalah sosok anak yang gagal. Sampai ya di sini si Wataru itu kayak malah dibilangin gitu sih kalau lu tuh udah gagal jangan beropini di hadapan dirinya. Dan malah ya bapaknya si Wataru itu kayak malah nyuruh si Wataru cuy buat ya mending jadi kacungnya aja di rumah sakitnya anjir.
Di sini ya kan gara-gara kesedihan ini gitu cuy. Itu kayak malah ngebikin si Wataru jadi mutusin untuk kabur dari rumahnya. Apalagi dirinya itu kayak habis kena gampar anjir. Dan di sini saat dirinya itu kayak malah berdiam diri di bawah pohon, dia itu kayak nyeritain gitu cuy, kalau ya dirinya sebenarnya itu udah bekerja keras, tapi ya entah kenapa dia tuh kayak malah gagal anjir. Dan orang-orang malah kagak mau menerima kegagalan darinya cuy. Dan di kala momen galau ini ya kan, tiba-tiba si Wataru itu kayak malah didatangin sama si Sayako anjir, yang bilang kalau ya dirinya lagi ada di dalam gubuk dan dia itu kayak sempat melihat sosoknya si Wataru. Ya di momen ini Sayako itu kayak langsung menghibur si Wataru itu cuy. Dan dirinya itu kayak nyuruh si Wataru ya kan buat masuk ke dalam gubuknya mereka. Dan saat si Wataru itu masuk ya kan, tiba-tiba si Sayako itu kayak malah ngajak si Wataru buat main dokter-dokteran sama dirinya cuy, dan ngebiarin dirinya itu untuk memeriksa si Wataru. Namun ya di sini pas si Wataru itu kayak lagi diperiksa ya kan sama si Sayako, di sini malah Sayako itu kayak bertingkah aneh anjir. Dan dirinya itu kayak malah nyuruh ya kan si Wataru untuk meneliti dirinya cuy, karena si Wataru itu adalah calon seorang dokter cuy. Ya sontak ya kan gara-gara ucapan ini itu kayak sebenarnya ngebikin si Wataru jadi dilema seketika cuy. Sampai ya gara-gara hal ini itu kayak ngebikin dirinya jadi tremor berat anjir. Apalagi ya dia di sini tuh kondisinya juga baru aja gagal menjadi seorang calon dokter. Namun ya di kala sedih seperti ini ya kan, si Sayako itu kayak ngasih sebuah perhatian gitu cuy. Dan dia itu kayak langsung memeluk si Wataru dan bilang kalau lampiaskan saja segalanya kepadanya cuy, karena dirinya itu akan menerima semua hal tersebut. Dan di momen ini si Wataru itu kayak malah langsung ngebuka dan langsung memegang opaya si Sayako anjir. Waduh cowok ini kayak sih salah paham sih anjir. Di sini ya kan pada saat dia itu kayak megang asetnya si Sayako ya kan, di sini si Wataru itu baru sadar anjir kalau sama si Sayako itu seperti ya udah menikah cuy, gara-gara ngeliat cincin di jari kelingkingnya. Mana ya di sini itu kayak sampai ngebikin si Wataru jadi shock berat anjir. Ya kata gue di sini bikin ngakak sih. Dan alhasil ya kan gara-gara hal ini itu kayak malah ngebikin si Wataru jadi kabur entah kemana anjir, dan meninggalkan si Sayako gitu cuy. Nah, di keesokan hari ya cuy, kita itu balik lagi diliatin sama sosoknya si Wataru yang lagi galau berat. Ya di pagi hari ini ya kan, awalnya si Wataru itu pengen ngebantuin ibunya memasak gitu cuy. Nah udah malah cuman bilang kayak gini aja itu ngebikin diri jadi kena semprot anjir sama ibunya. Mana ibunya itu kayak bilang kalau ucapin aja hal yang akan lu lakuin. Jadi kayak maksudnya dia tuh disuruh buat ucapin hal yang pasti-pasti aja anjir. Jadi kayak kalau cuman sebatas umpama ya kan, kayak opini itu gak diterima anjir sama ibunya itu cuy. Dan bahkan kayak blacknya ya kan sama ibunya, si Wataru itu kayak langsung ditinggal pergi anjir ke kantor desa. Dah di on ini ya kan, waktu si Wataru itu kayak lagi sedih-sedihnya ya kan, tiba-tiba di sini suara bel di rumahnya dia itu kayak berbunyi gitu cuy. Dan saat si Wataru itu kayak mengecek ya kan siapa yang datang ke rumahnya, malah dia makin terkejut anjir, karena Sayako itu malah mampir ke rumahnya cuy. Yang ngelihat si Sayako di hadapannya ya kan, si Wataru itu kayak langsung menarik si Sayako untuk masuk ke dalam rumahnya cuy. Dan di sini ya kan maksud kedatangan Sayako sebenarnya dirinya itu kayak cuman pengen ngebawain makanan buat si Wataru dan keluarganya, karena dirinya bilang kalau ada sisa sayur di rumahnya cuy. Cuman ya karena ibunya si Wataru itu kayak juga masih keluar, si Sayako itu jadi pengen ngebicarain sebuah hal sama dirinya cuy. Dan si Sayako di sini bilang cuy kalau ya dirinya akan ngebicarain hal ini di kamarnya si Wataru cuy. Di sini sampai ya mereka di kamarnya si Wataru ya kan. Di sini Sayako tuh kayak sangat terkejut gitu cuy ngelihat isi dari kamarnya si Wataru. Karena ya dulu ya kan waktu mereka itu masih kecil, di sini ya mereka berdua itu kayak kebanyakan ngabisin waktu di gubuk mereka gitu cuy. Jadi ya pada saat ngelihat kamarnya si Wataru itu kayak ngebikin si Sayako jadi kaget gitu cuy. Dan di saat si Wataru itu kayak di sini malah bertemu sama si Sayako ya kan, di sini si Wataru itu kayak langsung minta maaf gitu cuy atas perbuatan dirinya. Ya di sini setelah mereka berdua itu kayak sedikit bernostalgia ya kan, gara-gara ngelihat isi kamar dari si Wataru. Di sini Sayako itu bilang gitu sih kepada si Wataru kalau seperti yang dia bilang kalau ya dirinya itu akan menerimanya. Dan di on ini si Wataru itu kayak langsung memeluk si Sayako sambil bersedih seketika cuy. Dan di on ini
si Wataru itu nyeritain gitu cuy, kalau ya semua perjuangannya dia itu sepertinya udah sia-sia karena dia itu udah gagal masuk ke sebuah kampus. Apalagi di sini si Wataru itu tahu gitu cuy, kalau seumpama ya si Sayako itu tahu akan perjuangan dirinya. Jadi ya mereka di sini tuh kayak saling memahami anjir. Sampai ya tiba-tiba ya kan di momen ini setelah si Wataru tuh kayak bercerita hal sedih ya kan, tiba-tiba di sini Sayako tuh kayak langsung mencium si Wataru anjir. Kenapa tipunya selalu kayak gini gitu ya kan? Mana hadirnya tuh bilang ya kan kalau ya dirinya itu pengen ngelakuin hal-hal yang nakal sama si Wataru aja. Dan ya kagak pakai lama ya kan si Wataru itu kayak langsung ngegas mainin AC-nya si Sayako gitu cuy. Ya meskipun di lain sisi ibunya si Wataru itu kayak malah baru aja balik anjir. Dan entah kenapa ya di sini ibunya si Wataru itu kayak malah mukanya jutek banget anjir gara-gara ngelihat sepatu ya si Sayako anjir. Waduh. Nah, di sini saat kedoknya itu kayak mau ketahuan ya kan sama ibunya sendiri. Di sini ya si Wataru itu langsung nyuruh si Sayako untuk langsung bergegas pakai pakaiannya cuy. Dan di mana ini setelah Sayako itu kayak bertemu sama ibunya si Wataru ya kan. Di sini ya setelah dirinya tuh kayak nganterin makanan ya kan untuk ibunya si Wataru. Ibunya si Wataru di sini tuh entah kenapa malah nyuruh si Wataru buat nganterin balik si Sayako gitu cuy. Cuman ya bukannya balik, mereka berdua itu kayak malah jadi ngelanjutin main di gubuk anjir. Waduh cok, ini stres kata gue sih anjir. Mana di sini mereka itu kayak beneran main sampai apa ya? Di sini tambah sadar, saya itu kayak malah dapat pesan gitu cuy. Dan kalau seumpama kita di sini tuh kayak ngelihat ya kan dari raut wajah Sayako, sepertinya pesan ini itu kayak ngebikin dirinya jadi ngerasa gak enak gitu cuy. Ya gue sih entah kenapa malah ngerasain hal yang kayak itu sih. Dan ya pada akhirnya ya kan setelah si Sayako tuh balik dan si Wataru juga mutusin untuk balik. Di sini ternyata itu cuy, si Wataru itu malah digejutin sama kemunculan dari kakaknya yang ternyata itu malah balik dan mampir ke rumahnya dia cuy. Dan karena di sini kakak si Wataru itu lebih sukses dari si Wataru, ya dirinya itu jadi dimanja banget anjir sama orang tuanya si Wataru. Beda sama si Wataru itu cuy. Dan di momen krusial ini ya kan tiba-tiba si Wataru itu terkejut anjir karena setelah bertemu kakaknya kakaknya itu bilang anjir kalau dirinya itu udah menikah sama si Sayako anjir. Waduh cocok ini lo ditikung sama kakak sendiri sih. Cuman lu tuh udah nyoba juga anjir, apa ya kan kekurangannya itu apa gitu. Gue jadi bingung sih.